saya, kalau dari point of view saya, ya pernikahan itu kan nggak melulu karena cinta. Tanggung jawab. Kan biasanya nih kalau ada kejadian suami melakukan suatu perbuatan gitu ya, yang mungkin menyakiti hati istrinya, biasanya istrinya ya langsung mengajukan gugatan gitu ya. Ini yang justru suaminya mengajukan gitu. Itu hak suami juga ya dalam apa dia mau mentalak istri. Sebagaimana istri pun bisa juga menggugat cerai dengan khulu ya. Apakah ketika istri berkeberatan tapi suami tetap ingin bercerai, itu apakah nanti kemudian bisa dikabulkan gugatan cerainya, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Halo Pengacara. Apa kabarnya sahabat Halo Pengacara? Semoga baik-baik saja ya. Dan pada kesempatan kali ini kembali Halo Pengacara akan memberikan informasi dan juga ulasan hukum terkait dengan isu-isu yang sedang viral di masyarakat yang menjadi perbincangan hangat baik di media massa maupun di media sosial. Bersama Bu Silviani Abdul Hamid, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan ulasan terkait dengan isu hukum yang saat ini sedang dihadapi oleh Mas Virgon dan istrinya ya. Siapa pun namanya istrinya? Istrinya Inara. Inara ya. Oh, Inara. Inara ya. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas bukan terkait dengan kronologinya bukan, tapi ada aspek hukumnya, yaitu Mas Virgon katanya mengajukan gugatan cerai kepada istrinya begitu ya. Tapi sebelum kita lanjut menyaksikan video ini, jangan lupa terus dukung Halo Pengacara dengan memberikan subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya terus mendapatkan update dari video Halo Pengacara. Bu Silvi, ini kan lagi sedang viral nih. Kita tidak membicarakan terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Mas Virgon gitu ya, apa yang sudah dialami oleh Inara, tapi ada aspek hukum yang muncul yang kemudian adalah ada gugatan cerai yang diajukan bukan oleh Inara ya. Kan biasanya nih kalau ada kejadian suami melakukan suatu perbuatan gitu ya, yang mungkin menyakiti hati istrinya, biasanya istrinya ya langsung mengajukan gugatan gitu ya. Ini yang justru suaminya mengajukan gitu. Nah, ini dalam hukum keluarga yang berlaku di pengadilan agama, memang alasan-alasan yang akan diajukan oleh suami itu dapat dimungkinkan diterima oleh pengadilan agama, Bu? Iyalah, ini kan maksudnya bisa, kalau saya pribadi menilai ini kan dua hal yang berbeda ya. Emang ada kasusnya, ada peristiwanya yang dugaan gitu ya. Yang disampaikan oleh Inara, yang dibongkar semua ke publik itu yang lagi rame nih. Tapi di sisi lain suaminya mengajukan itu hal yang berbeda menurut saya. Saling beririsan begitu ya. Iya, artinya mungkin karena itu, karena dibongkar aibnya itu, jadi dia gugat cerai ya, mungkin aja gitu. Tapi peristiwanya itu hal yang walaupun ada kaitan, tapi hal yang berbeda. Jadi ya itu hak suami juga ya dalam dia mau mentalak istri. Sebagaimana istri pun bisa juga menggugat cerai dengan khulu ya. Iya. Ya, ini kan yang juga jadi pertanyaan publik mungkin ya kan, dari sisi Mbak Inaranya kan tidak mau bercerai begitu ya, yang artinya tetap kalau tidak salah juga pernah minta dibantu oleh pihak ketiga untuk mendamaikan. Artinya masih ingin tetap mempertahankan rumah tangga, mahliga rumah tangga ya begitu. Nah, ini sedangkan dari sisi Mas Virgon sepertinya sampai dengan saat ini kan masih tetap kekeh untuk melanjutkan proses cerainya begitu. Dan jadi pertanyaan adalah, apakah ketika istri berkeberatan tapi suami tetap ingin bercerai, itu apakah nanti kemudian bisa dikabulkan gugatan cerainya, Bu? Kalau soal bisa atau nggak bisa ya itu bagaimana nanti prosesnya mungkin proses proses gitu pembuktian masing-masing pihak gitu kan. Terbukti tidak alasannya gitu ya. Bisa aja tidak, tapi kan dia juga bisa banding gitu kan. Dan biasanya sih dikabulkan. Karena kan asumsinya tuh orang bercerai bukan kejadian yang refleks serta-merta langsung gitu. Itu hasil udah dia pikirkan. Iya, apalagi kalau tidak salah juga dalam hukum keluarga yang dipakai juga dikutip juga, sering dikutip oleh majelis-majelis hakim di pengadilan agama, itu memang hak penuh talak itu dari suami ya, kalau tidak salah ya. Apabila suami sudah bersikukuh untuk berpisah atau mentalak istrinya, hakim tidak bisa kemudian mencegah itu. Artinya biasanya sih dikabulkan. Iya, ya dulu pernah ada kan
yang suaminya menceraikan, kemudian istrinya tidak terima. Jadi kan hak talak di tangan suami itu tentu diputuskan cerai. Tapi kemudian istrinya bisa banding. Ujungnya tetap bercerai juga. Karena itu memang ya. Karena kalau banding itu kan hak hukumnya lah tapi untuk menolak. Tetap putusannya sama kan, mengabulkan. Walaupun sebenarnya kan ini mekanismenya adalah ikrar gitu ya, ikrar talak gitu, bukan yang langsung putus menjadi cerai gitu. Harus ada mekanisme ikrar talak gitu ya setelah putusan dikabulkannya gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan juga kan nanti ada hak-hak terkait dengan pastinya ya, karena ini yang mengajukan adalah suami, sebagaimana sudah kita sampaikan dalam podcast yang sebelumnya bahwa apabila permohonan ini yang diajukan, yang mengajukan adalah suami, maka ada hak dan kewajiban gitu ya. Artinya ada yang harus ditunaikan, ada kewajiban dari pihak suami yang harus ditunaikan kepada istri. Yaitu apa aja Bu biasanya? Iya, nafkah idah selama masa idah ya. Biasanya 3 kali gitu ya. Terus ada hadiah ya, mut'ah, ada hadiah. Terus, atau nafkah lampau gitu. Nafkah lampau, nafkah madliyah gitu ya. Tapi yang biasanya dikabulkan yang utama adalah nafkah idah sama hadiah atau mut'ah gitu ya. Hadiah karena dia ditalak gitu ya. Kecuali memang ada permintaan terkait dengan nafkah anak gitu ya. Karena biasanya ada permintaan hak asuh anak, ada nafkah anak begitu ya. Ya mungkin itu yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini Bu ya, di awal terkait dengan viralnya ini gugatan yang diajukan oleh Mas Virgon. Apabila mungkin nanti ada perkembangan terkait dengan isu-isu yang muncul dari gugatan Mas Virgon ini, ya tentu kita akan update kepada masyarakat dalam bentuk edukasi ya, bukan dalam bentuk kita mencampuri terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Mas Virgon dan juga istrinya begitu ya. Ya, terima kasih Bu Sylvie atas waktunya dan juga terima kasih sahabat Halo Pengacara yang telah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa terus dukung Halo Pengacara dengan memberikan likes, komen, share dan juga subscribe YouTube channel Halo Pengacara, dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya terus mendapatkan notifikasi terkait dengan video-video terbaru Halo Pengacara. Terima kasih sekali lagi, salam Halo Pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.